Hadirin tamu undangan yang kami hormati, inilah 9 penerjun kebanggaan Korps Brimob Polri yang telah berhasil mendarat dengan sempurna. Pemasangan bendera perwira tinggi Komandan Korps Brimob Polri oleh Komisaris Besar Polisi Doni Gio De Fatima SIK SH yang melambangkan dengan penguatan struktur organisasi Korps Brimob Polri menjadi bintang 3 merupakan anugerah tertinggi yang diterima dari Tuhan Yang Maha Esa. Upacara peresmian penguatan struktur organisasi Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 segera dimulai. Instagram. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara.
Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Brimob bait pertama. Undangan disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Tunggu senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peresmian penguatan struktur organisasi Korbrimop Polri siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Besar pasukan selesai. Kembali tempat. Undangan dimohon berdiri. Pataka Korprimo Polri Satya Sakti Yanantama memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Korps Brimob Polri Satya Sakti Yanantama. Kepada Pataka Korps Brimob Polri Satya Sakti Yanantama, hormat senjata. Gerak! Tegak senjata! Gerak! Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan Ikrar Brimob Sejati oleh Komandan Korps Brimob Polri. Ayo! Gerak! Ali, aman! Gerak! Laporan Komandan Korps Brimob Polri. Lapor pembacaan Ikrar Brimob Sejati dan acara tradisi struktur organisasi Korps Brimob Polri siap dimulai. Ikrar Brimob Sejati. Satya halangkan musuh. Dinio Rati Dina. Bangsa Trisno. Negara hadir, negara tidak boleh kalah. Brimob untuk Indonesia.
Persiapan peresmian penguatan struktur organisasi Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pataka Korps Brimob Polri Satya Sakti Yanontama mengambil tempat. Pembacaan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep 586 5 Romawi 2022 tentang penguatan struktur organisasi Korps Brimob Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penguatan struktur organisasi Korps Brimob Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penguatan struktur organisasi Korps Brimob Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia, struktur organisasi dan daftar susunan personil Korps Brimob Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Susunan organisasi dan tata kerja Korps Brimob Polri diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanda Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Selesai. Pernyataan peresmian penguatan struktur organisasi Korps Brimob Polri oleh Inspektur Upacara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Juni 2022, pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, penguatan struktur organisasi Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia saya nyatakan diresmikan. Penandatanganan naskah dan prasasti peresmian. Enggak pernah. Dilanjutkan penyerahan bendera perwira tinggi oleh Inspektur Upacara kepada Komandan Korps Brimob Polri.
Kaka Korps Brimob Polri Satya Sakti Yadotama kembali ke tempat. Komandan Korps Brimob Polri, laporan dan kembali ke tempat. Pembacaan ikrar Brimob Jati dan acara tradisi pengukuhan struktur organisasi kepolisian Korps Brimob Polri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Lagi tempat. Jadi trauma, mungkin ada lagi Miriam. Gue jadi trauma. Kenapa? Miriam. Ntar abisnya sama mobilnya bisa parkir masih. Tutup aja terus. Mana tadi langsung 2 kali. Ini 3 kali anjir. Mereka udah biasa. Yang di bar sampah sudah mau. Atau enggak emang udah di-briefing jadi pada pakai earpiece, Oh iya. busa kuping. Parah sih biasa bisa jadi sih. Kita kan kagak ada gitu ya. Atau mungkin dia pakai. Nggak kedengeran nih perintahnya apa. Siap senjata. Amanat Inspektur Upacara. Mau dirolan. Pasukan istirahat. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Benny Joshua Mamuto. Yang saya hormati Kalem Diklat Polri, Komjen Pol Dr. Haji Rifo Amelsa, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri. Yang saya hormati Dankor Brimob Polri, Irjen Pol Dr. Andes Anang Rifandoko, beserta pejabat utama Korps Brimob Polri yang
sebentar lagi akan melaksanakan off-raport dan para Dansat Brimopolda. Yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Gabungan 06 Korbrimob Ibu Lina Anang Revandoko beserta pengurus Bayangkari Cabang 06 Korbrimob. Yang kami hormati para Dankor Brimopolri pada masanya, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Imam Sudarwo, Komjen Pol Dr. Andes Gunggung Cahyono, Irjen Pol Dr. Andes Robi Kalidis, Irjen Pol Dr. Andes Safi'i Aksal. Yang saya hormati para Wadankor Brimopolri pada masanya, Komjen Pol Dr. Andes Fajar Dirantoro, Irjen Pol Dr. Andes Abdul Rahman Basul, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Syarif Gunawan, Brigjen Pol Dr. Andes Sukirno, Brigjen Pol Dr. Andes Ari Sulistyo, seluruh personel Brimopolri yang saya cintai dan saya banggakan, serta peserta upacara dan hadirin yang berbahagia. Brigade! Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia pada hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir pada upacara peresmian penguatan struktur organisasi Brimopolri dalam suasana penuh semangat dan kebanggaan. Tentunya atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat atas peresmian penguatan struktur organisasi Brimopolri. Semoga Brimopolri dapat senantiasa menjadi kesatuan kebanggaan Polri yang terus memberikan dharma bakti terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Peserta upacara, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, berkaca pada sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, Korps Brimopolri memiliki peran penting dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal berdirinya Korps Brimopolri berawal dari pembentukan Tokubetsu Keisatsutai oleh Jepang sebagai tenaga cadangan polisi yang dapat digerakkan secara cepat dan memiliki mobilitas tinggi. Pada waktu itu, Tokubetsu Keisatsutai terdiri dari para pemuda yang terlatih, berdisiplin tinggi dan terorganisasi dengan rapi. Pada masa proklamasi kemerdekaan, seluruh satuan semi militer dan militer dibubarkan. Satu-satunya satuan yang masih diperbolehkan membawa senjata ada Tokubetsu Keisatsutai yang kemudian disebut sebagai polisi istimewa. Sejarah telah mencatat bahwa kiprah polisi istimewa pada saat itu sangatlah besar karena berhasil merebut senjata tentara Jepang yang kemudian digunakan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 November 1946, seluruh satuan polisi istimewa, barisan polisi istimewa, dan pasukan polisi istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade atau Mobrik, di mana selanjutnya pada tanggal 14 November 1961, Insinyur Soekarno menganugerahkan Pataka Nugraha Jakanti Yana Utama kepada Mobile Brigade sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaannya, serta mengubah nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile. Apresiasi kepada Korps Brimopolri juga terus diberikan oleh pemerintah, di mana Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Komjen Pol Dr. Andes H.M. Yasin yang merupakan Bapak Brimopolri, dan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua. Sejarah panjang ini tentunya menjadi dasar dan kebanggaan Korps Brimopolri untuk selalu berkembang dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara Indonesia. Serta upacara, hadirin dan tamu undangan yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya ingatkan bahwa perkembangan lingkungan strategis semakin cepat dan tidak menentu, sehingga menuntut Polri memiliki kepekaan atau sense of crisis dengan terus melakukan transformasi,
menuju Polri yang presisi ke arah yang lebih baik. Meskipun pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah mulai terkendali, namun kita tidak boleh lengah karena risiko munculnya varian-varian baru masih ada dan dapat mengakibatkan lonjakan kasus. Oleh karena itu, tentunya strategi pengendalian COVID mulai dari kegiatan akselerasi vaksinasi, kegiatan hal 3T dan 3M harus terus dilakukan sehingga kita dapat mengawal masa transisi pandemi ke endemi dengan pemulihan ekonomi nasional sehingga berjalan dengan baik. Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional pasca terkendalinya COVID-19, saat ini kita juga dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu invasi militer Rusia Ukraina yang berkembang dan saat ini menimbulkan gejolak ekonomi global karena krisis energi dan pangan, sehingga mengakibatkan supply shock atau kelangkaan dan kenaikan harga berbagai komoditas serta meningkatkan inflasi di berbagai negara, bahkan berpotensi terjadinya stagflasi dan fenomena spillover effect termasuk di Indonesia. Guna merespons tantangan tersebut, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan lompatan kemajuan ekonomi melalui transformasi ekonomi dengan berbagai langkah dan kebijakan strategis untuk menghadapi gejolak perekonomian global. Keberhasilan transformasi ekonomi tentunya sangat dipengaruhi oleh stabilitas kamtipmas yang terjaga, sehingga dapat mendorong tumbuh suburnya investasi dan bergeraknya roda perekonomian bangsa. Polri memiliki peran penting dalam menyukseskan transformasi ekonomi ini dengan mengamankan berbagai proyek strategis nasional dan pengembangan hilirisasi industri untuk menumbuhkan titik-titik tumbuh perekonomian baru, termasuk menjamin keamanan proses pembangunan ibu kota negara yang merupakan wujud Indonesia sentris dan solusi pemerataan penduduk serta perekonomian nasional serta turut serta menjaga situasi kamtipmas di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan struktur dan masukan yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut di atas. Selain itu, secara khusus terkait situasi kamtipmas di Papua, saat ini masih terjadi gangguan keamanan baik dari KKB maupun KKP. Terutama saat ini berkembang isu penolakan DOB yang berujung pada aksi unjuk rasa penolakan di berbagai daerah, bahkan terdapat aksi unjuk rasa di luar negeri, termasuk juga aksi-aksi yang mengarah pada kegiatan anarkis. Melihat hal tersebut, upaya pengamanan wilayah Papua menjadi fokus dengan melakukan langkah-langkah pemulihan yang humanis, namun tetap tegas terhadap berbagai gangguan keamanan yang dapat berdampak pada situasi kamtipmas, terlebih mengancam jiwa masyarakat Papua dan juga personil TNI Polri. Selain itu, pendekatan baru yang mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang harus terus ditingkatkan sehingga kita dapat mengambil hati masyarakat Papua, to win the heart and mind people of Papua. Situasi kamtipmas Poso juga harus terus diwaspadai dengan melakukan pengejaran terhadap 2 DPO kelompok MIT yang tersisa dan mencegah adanya perkembangan simpatisan baru terhadap kelompok tersebut serta memperkuat upaya pengarus utamaan moderasi beragama di wilayah Sulawesi Tengah. Tantangan selanjutnya adalah mengamankan berbagai agenda internasional seperti rangkaian presidensi G20 yang juga harus kita pastikan keamanannya, karena keberhasilan event tersebut dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan tentunya juga akan mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga berbagai agenda nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang tahapannya dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Pemilu kali ini memiliki kompleksitas masalah yang besar dan pertama kali dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, dibutuhkan perkuatan personil dan sistem pengamanan yang terintegrasi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan
situasi Kamtibmas tetap terkendali. Tentunya, melihat berbagai tantangan lingkungan strategis tersebut, diperlukan transformasi organisasi yang merupakan bagian dari transformasi menuju Polri yang presisi dengan melakukan pengembangan dan penguatan organisasi Kopzimob sebagai fungsi utama kepolisian agar dapat menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, khususnya dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi. Sejalan dengan semangat transformasi tersebut, pada tanggal 7 April 2022, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyetujui pengembangan dan penguatan Korbrimop Polri berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep 586 5/2022, penguatan struktur Kobrimob Polri sebagai berikut. Penguatan kepangkatan jabatan Komandan Korps Brimob Polri yang semula berpangkat Irjen Pol menjadi Komjen Pol. Penguatan kepangkatan jabatan Wakil Komandan Korps Brimob Polri yang semula berpangkat Brigjen Pol menjadi Dirjen Pol. Pembentukan struktur Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional atau Rorimit Ops berpangkat Brigjen Pol. Pembentukan struktur pasukan Brimob 1 atau Pas Brimob 1, pasukan Brimob 2 atau Pas Brimob 2, dan pasukan Brimob 3 atau Pas Brimob 3 berpangkat Brigjen Pol. Saat ini, Korps Brimob Polri didukung dengan perkuatan sejumlah 45.108 orang, terdiri dari 8.081 yang berdinas di Makobrimob dan 37.027 orang yang ada di 34 Satbrimob serta Pusdikbrimob. Tentunya seiring dengan pengembangan struktur organisasi Kobrimob, jumlah ini akan terus kita tingkatkan secara bertahap, sejalan dengan pengembangan struktur baru sehingga memenuhi kebutuhan optimal. Saya berharap pengembangan dan penguatan Korps Brimob Polri harus diikuti dengan peningkatan kemampuan personil, sarana dan prasarana sehingga Korps Brimob Polri dapat semakin profesional, tangguh, proaktif, dan responsif untuk menjangkau setiap titik potensi permasalahan dengan senantiasa memegang moto sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Terakhir, saya berpesan kepada seluruh keluarga besar Korps Brimob Polri untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dengan berpedoman kepada Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prastya sebagai pedoman kerja. Junjung tinggi kehormatan dan selalu tanamkan kebanggaan sebagai satuan pamungkas yang memiliki kekuatan besar sehingga dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Terus gelorakan rasa kesetiaan kepada negara yang diwujudkan melalui kesetiaan tegak lurus terhadap setiap kepentingan nasional dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi demi kemajuan bangsa, serta senantiasa terapkan filosofi dari kalimat siap dan laksanakan. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Brigade!
Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Pataka Korps Brimob Polri Satya Sakti Yanantama. Kepada Pataka Korps Brimob Polri Satya Sakti Yanantama. Hormat senjata. Senjata! Pataka Korps Brimob Polri Satya Sakti Yanantama meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat yang berbahagia ini, kami telah melaksanakan upacara peresmian penguatan organisasi Korps Brimo Polri. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini sebagai wujud pengabdian kami, kejujuran kami dan kesetiaan kami kepada negara, bangsa, dan pimpinan, serta pendorong ketulusan jiwa kami untuk mengabdi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Istirahat di tempat.